Halo para pecinta film, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Orang Kaya Baru. Film yang ditulis oleh Joko Anwar dan disutradarai oleh Odi C. Harahap. Film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang sederhana yang bahagia. Meski hidupnya serba pas-pasan, anak-anaknya juga sering dibully oleh teman-temannya. Ketika ayahnya meninggal, baru diketahui bahwa sebenarnya ayahnya adalah orang yang sangat kaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Adegan dimulai dari seorang mahasiswa yang membawa maket desain sebuah bangunan berusaha naik metro mini dengan susah payah menuju kampus. Namanya Tika, mahasiswi jurusan arsitek. Dia mempresentasikan hasil maket buatannya dengan baik di depan dosen dan teman-temannya. Meski ada beberapa temannya yang mengejek karena maketnya terbuat dari barang bekas. Dan ini kakak Tika yang bernama Duta. Dia mahasiswa teater yang bermimpi menjadi sutradara teater terkenal dan mengadakan pertunjukannya di gedung yang mewah dan besar. Dan ini si bungsu Dodi, adik Duta dan Tika, yang masih duduk di sekolah dasar. Dia sering dibully oleh teman-temannya karena tidak sekaya mereka dan selalu memakai sepatu yang rusak. Mereka dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ayah mereka yang bernama Pak Hikmat bekerja sebagai montir di bengkel dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal di kawasan padat penduduk. Meski keluarga mereka hidup serba pas-pasan, tetapi mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Ketika sedang makan malam, Dodi penasaran karena ayahnya gemar makan kepala ikan. Ketika ditanya, si ayah menjawab, jika pengen pintar nyari duit, harus sering makan kepala ikan. Tika menyeletuk, kenapa ayahnya tetap tidak pintar nyari duit meski tiap hari makan kepala ikan. Mendengar itu, ayahnya tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak. Hari ini mereka menghadiri pesta pernikahan. Rupanya mereka adalah tamu tak diundang. Mereka datang agar bisa makan enak dengan gratis. Di situ, Tika bertemu dengan Bayu, seorang waitress catering. Ketika sedang menikmati makanan, Duta ketahuan oleh pengantin pria. Karena tidak mengenali Duta dan adik-adiknya, belum ditangkap, mereka segera melarikan diri. Yang itu, si ayah dan ibu sedang mengobrol. Ibu menyarankan jika Dodi yang akan masuk SMP, disekolahkan di sekolah negeri dekat rumah, agar biayanya lebih terjangkau. Karena dulu Tika dan Duta sekolah di sekolah swasta yang mahal, padahal hidup mereka serba kekurangan. Tapi ayahnya meyakinkan si ibu bahwa anak harus diberikan pendidikan yang terbaik, dan ayahnya yakin dia mampu membiayai sekolah Dodi. Di kampus, Tika dan dua teman baiknya yang bernama Linda dan Monica berencana ikut Olimpiade Fisika yang berhadiah beasiswa selama 2 tahun. Mereka akan intens belajar bersama agar lolos di perlombaan. Ada teman sekelas Tika yang sirik padanya, yang bernama Risa dan Sasa. Jika ada HP milik teman sekelasnya mereka ketinggalan, mereka memasukkan HP itu ke dalam tas milik Tika. Dan ketika pemiliknya memiskol HP-nya, Tika terkejut dan malu. Ternyata HP itu ada di dalam tasnya. Untung pemilik HP tidak mempermasalahkan hal itu. Tika tahu Sasa dan Risa yang melakukannya. Di sekolah, Dodi dihampiri Tobi, teman yang suka menjahilinya. Dia meminta maaf kalau selama ini suka mengerjai Dodi. Untuk itu dia memberikan sepatu bekas miliknya untuk permintaan maaf. Sempat ragu, tapi akhirnya Dodi menerimanya. Ketika di dalam kelas, ada anak dari kelas lain yang ditemani oleh gurunya mencari sepatunya yang hilang sewaktu di musola. Rupanya sepatu yang diberikan ke Dodi adalah sepatu milik anak tersebut. Dodi malu sekali, dia sampai menangis saking sedihnya. Di tempat lain, Duta pergi ke kafe untuk bertemu dengan temannya yang mendapatkan sponsor untuk pertunjukan teaternya. Rupanya, yang ingin mensponsori Duta adalah anggota dewan yang bernama Pak Tarsan. Dia mau mendanai pertunjukan teater Duta dengan syarat dia akan meminta waktu untuk kampanye di tengah pertunjukan. Karena Duta seorang idealis, dia langsung menolak tawaran itu dan segera pergi meninggalkan kafe. Ketika keluarga mereka makan malam, Tika dan Duta kelihatan murung. Mereka berandai-andai, jika mereka kaya, hidup akan terasa mudah. Dengan bijak ayahnya menasihati, jika uang kalau sedikit akan terasa cukup. Karena kita pandai bersyukur dan menghargainya. Tapi jika uang banyak, akan terasa kurang terus. Karena beli apa-apa akan terasa mudah, tapi susah untuk menikmatinya dan menghargai. Selesai makan, ayah tampak tertidur di teras.
Tika menghampiri ayahnya dan memijat kaki si ayah. Anehnya, kakinya terasa dingin. Saat Tika memeriksanya, ternyata ayahnya telah meninggal dunia. Keluarga Tika sangat sedih karena kehilangan sesosok kepala keluarga. Di komplek pemakaman, Tika bertemu dengan Bayu yang bekerja sebagai penggali kubur. Rupanya Bayu rela bekerja apa saja untuk membiayai kuliahnya. Di rumah, si ibu mengumpulkan anak-anaknya. Ibunya ingin anak-anaknya tetap meneruskan pendidikannya dan bisa cepat lulus. Untuk membiayai sekolah dan kuliah anaknya, si ibu berencana menjual rumah satu-satunya. Keesokan paginya, mereka dikejutkan kedatangan orang yang mengaku pengacara yang bernama Ilham dan Siska. Ibunya panik, takut suaminya punya hutang. Setelah berhasil ditenangkan, mereka mengenalkan diri sebagai pengacara Bapak Hikmat, yaitu ayah Tika. Di situ pengacara menyalakan laptop yang ada video ayahnya. Ayahnya menyampaikan permintaan maaf selama ini keluarganya hidup prihatin. Karena dia percaya bahwa anak-anak yang terbiasa prihatin akan lebih menghargai apa yang dia punya. Ayahnya mengaku sebenarnya dia adalah anak dari orang yang sangat kaya dan menyimpan semua kekayaannya di bank. Dan ayahnya akan mewariskan kekayaannya jika dia sudah meninggal. Lalu kata si pengacara, uang akan diberikan secara bertahap, dan jika habis, uang akan ditransfer lagi. Tika dan keluarganya kaget mendengar semua itu, antara senang, bingung, dan tidak percaya. Ternyata benar, keesokan harinya, pengacara mengajak mereka ke bank untuk mencairkan uang tahap pertama, sebesar 500 juta rupiah. Tiba-tiba si ibu membanting tasnya dan menangis histeris, karena selama ini telah diajak hidup susah oleh suaminya. Padahal sebenarnya suaminya sangat kaya. Di depan kantor bank, mereka menikmati es doger sambil berdiskusi bagaimana mereka menghabiskan uang, agar mereka bisa ditransfer uang yang lebih banyak. Setelah itu mereka pergi ke mall untuk membeli motor impian duta, membeli baju-baju baru yang mahal, sepatu mahal, dan gadget terbaru. Tidak sengaja Tika bertemu Bayu yang jadi pembersih kaca jendela di mall. Tika pun dapat membuat market menggunakan teknologi hologram yang canggih. Tika juga jadi lebih dekat dengan Bayu. Ketika mengantar Tika pulang, motor Bayu mogok. Di bengkel, Tika melihat motor bagus dan langsung membelinya untuk Bayu. Ketika sampai di rumah, Tika menyuruh Bayu membawa motor itu, karena memang Tika membelikannya untuk Bayu. Bayu agak tersinggung dan menolak motor pemberian Tika, karena dia tidak bisa menerima begitu saja pemberian orang lain. Motor dari Tika harganya sangat mahal, tetapi Bayu suka membeli sesuatu dari hasil jerih payahnya sendiri. Di rumah, ibu tampak memakai banyak perhiasan. Ketika ditanya sisa uangnya, ternyata uangnya sudah habis untuk membeli perhiasan. Keesokan paginya pengacaranya datang lagi. Di situ Ilham menyetel video wasiat dari ayahnya. Sesuai wasiat ayahnya, jika uang sudah habis, maka akan ditransfer lagi sebesar 30 kali lipat dari jumlah transferan pertama, yang berarti sejumlah uang 15 miliar rupiah. Dan jika uang 15 miliar itu habis, ya nanti dicairin lagi. Mereka pun kegirangan mendengar hal itu. Sekarang mereka bingung cara menghabiskan uang dari ayahnya. Karena sesuai surat wasiat, jika uang tersebut tidak habis dalam waktu 10 tahun, maka uang akan disumbangkan ke yayasan fakir miskin dan panti asuhan. Di tengah perjalanan, ibu melihat rumah mewah yang dijual, seharga 8 miliar rupiah. Ibu langsung membeli rumah tersebut tanpa menawar. Untuk mengisi perabotan rumah, mereka pergi ke toko furnitur premium yang mahal. Penjaga di toko memasang wajah jutek, karena mereka bertingkah norak. Penjaga toko itu juga melarang mereka berfoto-foto di toko dan mencoba perabotan. Tapi satpam di toko tersebut malah mempersilahkan mereka berfoto-foto dan mencoba semua perabotan. Si ibu yang tersinggung dengan penjaga toko mengatakan apa yang difoto dan dipegang anaknya akan dibeli, dan menawari satpam itu untuk bekerja dengannya dengan gaji yang tinggi. Duta akhirnya bisa menyewa gedung teater yang mewah untuk pertunjukannya, meski teman-temannya mengira dia hanya membual. Uang dari ayahnya kembali habis, dan sesuai surat wasiat, Tika dan keluarganya
ditransfer lagi sebesar 15 miliar lagi. Dan kali ini mereka langsung membeli mobil Mini Cooper sebanyak 3 buah. Karena belum ada yang bisa menyetir mobil, akhirnya mereka merekrut 3 supir pribadi. Di sekolah, Dodi diajak teman-temannya karena mengira akan dijemput pakai sepeda motor. Mereka kaget ketika Dodi dijemput pakai mobil Mini Cooper terbaru. Di kampus, karena penampilan Tika sudah berubah dan tajir, dia didekati Risa dan Sasa untuk menjadi temannya. Sedangkan Duta disibukkan dengan persiapan pementasan teaternya. Dia menyewa sutradara dan aktor yang mahal agar pementasannya menjadi bagus. Tika diundang ke pesta Sasa dan Risa. Karena belum pernah datang ke pesta, dia meminta ditemani oleh Bayu. Di kampus, Tika jadi akrab dan sering nongkrong dengan Sasa dan Risa. Linda dan Monica jadi khawatir dengan kedekatan mereka karena takut Tika terpengaruh ke pergaulan yang negatif, tapi Tika mengatakan dia bisa menjaga dirinya. Sedangkan Sibu sekarang lagi viral, karena kedapatan tiap hari memberi pengamen uang Rp50.000 setiap orangnya. Ketika diwawancarai, ibu mengatakan akan berencana memberikan paket sembako untuk warga yang kurang mampu. Dodi sekarang jadi kesepian, karena ibu dan kakak-kakaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Dia sampai minta ditemani makan bersama dengan pembantu rumah tangganya. Lalu masalah mulai berdatangan. Tika tidak pernah belajar untuk persiapan Olimpiade Fisika lagi, karena sering nongkrong dengan Risa dan Sasa. Dan pemain teater Duta tidak mau berlatih jika honor terakhirnya belum dibayar. Ketika uang sudah habis, pengacara datang ke rumah, menyetel video wasiat si ayah. Di dalam video, ayahnya mengatakan, semua uangnya sudah diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ternyata sekarang tidak ada transferan lagi karena uangnya sudah habis. Paniklah mereka, terutama Duta yang butuh uang untuk menggaji aktor teaternya. Di tempat teater, para aktor tidak berlatih sebelum honornya yang terakhir dibayarkan. Hal itu akan membuat pementasan teater Duta terancam gagal. Beralih ke Tika yang berada di pesta Risa dan Sasa. Tika yang sedang duduk dicekoki Risa dan Sasa dengan pil ekstasi. Tika lalu pura-pura menelannya dan langsung melepeh pil itu ke dalam kloset. Ketika Tika akan pulang, dia mendengar kabar bahwa Monica akan keluar kuliah karena tidak ada biaya. Dia menghubungi temannya dan berjanji akan kembali belajar untuk Olimpiade agar Monica dapat beasiswa. Waktu Olimpiade Fisika pun tiba. Acara itu juga diliput TV nasional. Sasa dan Risa ikut menonton di dalam studio. Belum mulai acaranya, tiba-tiba datang banyak polisi yang mengatakan sedang mencari Sasa dan Risa yang terlibat perdagangan narkoba. Tika, Monica, dan Linda tidak luput dari pemeriksaan. Setelah tes urin, Tika dan teman-temannya dinyatakan negatif pemakaian narkoba. Tapi acara Olimpiade jadi batal. Tika menyesal karena salah pergaulan dan meminta maaf pada Linda dan Monica. Walau sempat kecewa pada Tika, akhirnya kedua temannya mau memaafkan Tika. Di tempat lain, ternyata pementasan teater Duta tetap berjalan. Rupanya Duta menerima tawaran sponsor dari anggota dewan yang bernama Pak Tarsan. Di tengah acara, ketika Pak Tarsan sedang kampanye, ada orang yang menyorakinya sebagai koruptor. Banyak yang korup. Contohnya seperti elu yang... Pak Tarsan tidak terima dan mengancam akan melaporkan orang itu ke polisi. Bukannya takut, semua penonton ikut menyoraki Pak Tarsan. Pementasan teater Duta jadi kacau. Dirumahkan pembagian sembako. Karena yang diundang terlalu banyak, sehingga mereka saling berebut. Suasana tidak terkendali, sampai ada anak-anak yang terinjak. Si ibu langsung membawa anak itu ke rumah sakit. Untung segera mendapatkan perawatan, sehingga kondisinya baik-baik saja. Pada malam hari, pengacaranya datang, mengenalkan seseorang yang mengaku adik dari Pak Hikmat suaminya. Ketika Duta dan Tika pulang, ibu memberitahu bahwa pengacaranya mengatakan seluruh harta warisan ayahnya yang tersisa akan diberikan semua kepada adik ayahnya. Mereka semua tampak sedih, tapi Dodi menyadarkan mereka, karena ketika mereka kaya, semuanya berubah. Tidak harmonis seperti dulu lagi.
karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Akhirnya, dengan ikhlas mereka kembali ke rumah mereka yang lama. Kehidupan mereka kembali sederhana, tapi mereka jauh lebih bahagia dan bersyukur apa yang telah dimilikinya. Tak lama kemudian, datanglah Ilham dan Siska untuk menyampaikan video wasiat terakhir ayahnya. Di dalam video, ayahnya mengatakan tidak ingin keluarganya berubah karena harta. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh teman baiknya berpura-pura sebagai adiknya. Ternyata harta si ayah masih banyak dan akan mewariskan semuanya untuk anak dan istrinya. Dan pesan terakhir ayahnya, anak dan istrinya harus saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Lalu film pun selesai.